Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. Wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Ar-Ramadaniyah. Dan hari ini kita sudah masuk tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-31. Sebelumnya ada dua tambahan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pada hadis yang ke-19. Di situ dijelaskan tentang doa ketika makan selain susu atau ketika minum susu. Bahwasanya doa minum susu itu berbeda daripada selain susu. Nah, pembahasannya adalah kapan doa ini diucapkan, apakah setelah makan ataukah setelah minum. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ini ada dua kemungkinan, ya. Idza akala, apabila makan itu bisa bermakna apabila hendak makan, berarti doanya dibaca sebelum makan. Bisa juga bermakna idza akala, apabila telah makan, artinya doanya dibaca setelah makan. Dan memang dua kemungkinan ini sama-sama kita dapatkan dalam perkataan para ulama. Contoh misalnya di dalam Tuhfatul Ahwadhi, itu disebutkan bahwa maksud hadis itu idza arada ay ya'kula ta'aman, apabila seseorang hendak makan. Jadi doa ini dibaca sebelum makan, ya, sebagaimana rata-rata orang membaca doa Allahumma barik lana itu memang sebelum makan. Tetapi kita dapatkan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, beliau memasukkan hadis ini pada bab ma yaqulu idza faragha minat ta'am. Apa yang dibaca ketika sudah selesai dari makan. Demikian juga disebutkan oleh Ibnul Imam di dalam kitabnya Silahul Mu'min. Demikian juga disebutkan oleh As-Safarini di dalam kitabnya Ghidha'ul Albab, yaitu beliau mengatakan fima yaquluhul akil akhir ta'ami. Apa yang diucapkan oleh orang yang makan atau yang minum di akhir makannya, berarti setelah makan, ya, setelah selesai makan. Nah, karena itu memang dua kemungkinan ini sama-sama kita dapatkan dari penjelasan para ulama, maka bebas saja kita boleh membacanya sebelum makan atau juga setelah makan. Kemudian tambahan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kemarin sudah kita bahas juga doa ketika buka puasa, bahwasanya doa ketika buka puasa itu mustajab, yaitu pada hadis yang ke-9, ya. Dan kemarin sudah saya jelaskan bahwa perkataan Abdullah bin Amr, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali, yang beliau ucapkan ketika buka puasa, ini bisa bermakna sebelum buka puasa, bisa juga bermakna setelah buka puasa. Sama-sama ada dua kemungkinan tersebut. Hadis yang terkenal, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ini pun ternyata juga ada dua kemungkinan. Bisa dibaca sebelum buka puasa, bisa juga dibaca setelah buka puasa. Tetapi rata-rata para ulama ternyata menjelaskan bahwa doa itu dibacanya setelah buka puasa. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata wa ala rizqika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka. Aftartu ini adalah fi'il madhi, menunjukkan arti yang sudah lampau, ya. Berarti diucapkan setelah buka puasa. Karena itulah di dalam kitab Minhajut Thullab misalnya Syekh Zakaria Ansari mengatakan wa yaqulu aqiba fitrihi, seseorang yang berpuasa berkata setelah makan buka puasa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dan seterusnya. Dan sudah kita bahas kemarin bahwa doa ini hadisnya dhaif, sehingga kalaupun diamalkan boleh, tetapi jangan meyakininya sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini dua tambahan yang perlu saya sampaikan. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-31. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadithul hadi wa thalathun, hadis 31,
An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi 3 raka'atin. Kana yaqra'u fil ula bisabbih isma rabbikal a'la wa fil thaniyah biqul ya ayyuhal kafirun wa fil thalithah biqul huwallahu ahad wa yaqnutu qabla ar-ruku' fa idza faragha qala 'inda faraghihi subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus al-quddus yutilu fi akhirihinna rawahu an-Nasa'i. Boleh juga kita baca subhanal malikil quddus qalahu 3 marratin yutilu fi akhirihinna rawahu an-Nasa'i. Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya salat witir 3 rakaat. Beliau membaca pada rakaat pertama surah Al-A'la. Pada rakaat yang kedua membaca surah Al-Kafirun. Pada rakaat yang ketiga membaca surah Qul huwallahu ahad. Dan beliau kunut sebelum ruku'. Artinya setelah selesai membaca surat Al-Ikhlas, maka sebelum Allahu Akbar ruku' itu baca kunut dulu ya. Tidak seperti biasanya orang-orang baca kunutnya setelah ruku', tapi ini sebelum ruku'. Kemudian apabila beliau sudah selesai, maka beliau berkata ketika selesai, Subhanal Malikil Quddus, Maha Suci, Zat yang Maha Merajai dan Maha Suci. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali, dan beliau memanjangkan pada yang terakhirnya. Jadi pada bacaan yang ketiga, yang terakhir dipanjangkan ya. Subhanal Malikil Quddus, panjang begitu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Hadis ini menunjukkan bahwa salat witir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud witir di sini adalah witir yang sesungguhnya, yaitu salat penutup salat tahajud. Nah itu beliau biasanya salat witirnya adalah 3 rakaat. 3 rakaat ini boleh kita lakukan dengan 2 cara. Boleh dengan cara langsung 3 rakaat, boleh juga dengan cara 2 rakaat salam baru kemudian tambah 1 rakaat. Dan itu adalah mazhab jumhur atau mayoritas para ulama. Mereka lebih suka 2 rakaat dulu baru kemudian salam, kemudian tambah 1 rakaat lagi sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin. Demikian juga di sini saya tampilkan perkataan Imam Tirmidzi. Qala Tirmidzi ba'duhum ra'au ay yafsila ar-rajulu baina ar-rak'ataini wath-thalithati. Sebagian ulama berpendapat untuk memisahkan antara 2 rakaat dengan rakaat yang ketiga. Yutiru bi rak'atin. Kemudian berarti witirnya ditutup 1 rakaat nih. Wa bihi yaqulu Malikun wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Itulah pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah. Jadi ringkasnya inilah pendapat mayoritas para ulama. Nah, yang menyelisih siapa? Yang menyelisih adalah mazhab Hanafi. Jadi kalau mazhab Hanafi salat witirnya 3 rakaat langsung ya. 1 2 3 langsung tanpa ada salam di tengahnya. Tapi dua-duanya boleh sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada salat witir yang 3 rakaat itu seringnya membaca 3 surat ini ya, Al-A'la, Al-Kafirun, sama Al-Ikhlas. Surah Al-A'la itu diperselisihkan oleh para ulama apakah termasuk surah-surah musabbihat atau bukan termasuk di dalamnya. Pendapat yang lebih terkenal bahwa surah musabbihat itu hanya 5, sehingga surah Al-A'la tidak termasuk surah musabbihat. Apa itu surah musabbihat? Surah musabbihat adalah surah-surah yang dimulai dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabbaha lillahi atau yusabbihu lillahi. Maka totalnya ada 5 surat ya. Nanti dilihat surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah dan surah At-Taghabun ya. Adapun surah Al-A'la ini permulaannya adalah sabbihisma rabbikal a'la. Ya juga tasbih tapi berupa perintah tasbih, bukan berupa tasbih itu sendiri. Sehingga sebagian ulama tidak memasukkannya, atau pendapat yang terkenal bahwa surah Al-A'la tidak dimasukkan dalam surah-surah musabbihat nih. Nah, kenapa saya bahas surah musabbihat ini? Karena Nabi punya kebiasaan sebelum tidur selalu membaca surah musabbihat. Sebagaimana kita tampilkan hadisnya ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bil musabbihati qabla ay yarkuda.
di sini tidak saya temukan dalam Jami'us Shaghir, tapi ringkasnya hadis itu sahih di dalam kitab Sunan bahwa Nabi setiap malam sebelum tidur beliau selalu membaca surah-surah musabbihat, dan beliau mengatakan bahwa di dalam surah-surah musabbihat yang 5 tadi itu ada satu ayat yang lebih baik daripada 1000 ayat. Nah, satu ayat itu apa? Tidak dijelaskan oleh Nabi SAW, sehingga sebagian ulama berpendapat itu adalah pada surah Al-Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ada juga yang berpendapat itu adalah surah Al-Hasyr, yaitu pada ayat akhirnya ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Karena itu paling bagusnya kalau setiap hari kita tidak bisa membaca surat musabbihat sebagaimana Nabi lakukan, minimal kita membaca 2 ayat tadi ya. Karena 2 ayat tadi menurut sebagian ulama adalah ayat yang lebih utama daripada 1000 ayat. Kita bisa lakukan setiap hari hal itu, misalnya pada waktu sholat sunnah sebelum maghrib, atau sholat sunnah sebelum isya, atau sholat sunnah setelah isya misalnya, kita bisa membaca pada rakaat pertama huwal awwal wal akhir, kemudian pada rakaat kedua lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, sehingga kita kumpulkan 2 ayat yang kira-kiranya merupakan ayat yang lebih utama daripada 1000 ayat. Adapun surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas ini disebut oleh para ulama sebagai 2 surat tauhid. Karena di dalam surah Al-Kafirun isinya adalah tauhid ibadah, sementara pada surah Al-Ikhlas ini isinya adalah tauhid asma was sifat, yaitu mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah 2 surat ini sering dibaca oleh Nabi SAW dalam banyak salat. Saya temukan ada 4 salat Nabi membaca 2 surat tauhid ini. Yang pertama pada salat sunnah sebelum subuh. Yang kedua pada salat sunnah setelah maghrib ya. Kalau yang subuh sebelumnya ya, kalau yang maghrib setelahnya. Kemudian pada salat sunnah tawaf, setelah tawaf, kemudian kita berada di balik makam Ibrahim, salat sunnah 2 rakaat di situ membaca 2 surat tauhid ini. Dan yang keempat adalah surah pada salat witir ini ya, rakaat kedua dan rakaat yang ketiga. Sebagian orang mereka membaca pada rakaat yang ketiga surat Al-Ikhlas dan ditambah muawwidzatain. Maka saya ingin tegaskan bahwa riwayat tersebut didhaifkan oleh banyak para ulama, termasuk Imam Ahmad dan yang lain-lain. Karena itu paling bagusnya pada salat witir kita hanya membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat yang ketiga, tidak ditambahi dengan muawwidzatain. Adapun muawwidzatain ini bisa dibaca pada waktu yang lainnya yang ada dalilnya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa kunut witir dilakukan sebelum ruku', tapi memang boleh juga dilakukan setelah ruku'. Jadi di sini mukhayyar ya, kita disuruh milih bebas, mau sebelumnya boleh, mau setelahnya boleh. Karena dua-duanya ada riwayatnya, nanti insya Allah akan kita baca pada waktunya nanti. Kita lanjutkan hadis 32, al-haditsu tsani wa thalathun. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhir witrih, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika, boleh juga min sakhatika, wa bimu'afatika min 'uqubatika, wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Rawahu Abu Dawud fi babil qunuti fil witri. Adalah Rasulullah SAW biasanya membaca di akhir witir beliau, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu, dengan afiyahmu, afiyah atau mu'afah itu kesejahteraan ya, dari hukuman engkau, dan aku berlindung denganmu, darimu, maksudnya dari siksamu ya. Jadi minka maksudnya min adzabik, dari siksamu. Aku tidak bisa menghitung pujian terhadap engkau. Engkau itu adalah seperti yang engkau pujikan untuk dirimu sendiri. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di akhir witir Nabi SAW membaca doa perlindungan ini. Nah, pertanyaannya adalah di akhir witir ini kapan penerapannya? Di sini bisa kita terapkan pada 3 tempat. Silahkan dipilih. Bisa diterapkan pada kunut witir.
Karena Imam Abu Dawud menyebutkan hadis ini dalam bab fi babi qunuti fil witri. Jadi ini sengaja babnya saya tampilkan supaya kita tahu bahwa menurut Imam Abu Dawud ini di akhir witir maksudnya dibaca pada kunut witir. Nah, sehingga bacaan kunut witir apa? Bacaannya adalah doa ini, sebagaimana juga doa yang lain nanti akan kita baca. Yang kedua, doa ini bisa kita baca juga pada waktu sebelum salam. Karena kita temukan penjelasan para ulama bahwasanya doa ini dibaca sebelum salam. Mohon maaf, maksud saya adalah setelah salam. Karena yaqulu adalah Nabi biasanya mengucapkan idza faragha min salati, apabila selesai dari salat witir beliau, wa tabawwa'a madja'ahu, dan beliau sudah siap untuk di tempat tidurnya. Jadi beliau biasanya setelah salat witir kan beliau istirahat. Nah, maka ketika sudah pada tempat tidurnya setelah selesai salat witir, baru kemudian beliau membaca doa tersebut. Nah, maka adalah pendapat yang kedua. Pendapat pertama dibaca sebelum salam, yaitu pada waktu qunut witir. Pendapat yang kedua dibaca setelah salam dari salat witir. Dan setelah salam itu juga benar kalau disebut fi akhiri witri, di akhir witir. Sebagaimana hadis tentang doa makan tadi, ya, fi akhir ta'amihi, di akhir makan, artinya setelah makan beliau. Yang ketiga, doa ini bisa juga kita baca sebelum salam, tetapi bukan pada waktu kunut witirnya, tapi pada waktu sujudnya. Pada waktu apa? Sujudnya. Karena kita temukan hadis ini di dalam riwayat Imam Muslim, ternyata doa ini dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu sujud beliau di dalam salat malam. Waktu itu Aisyah radhiyallahu anha merasa kehilangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari tempat tidurnya. Nah, biasa ya, Nabi istrinya banyak. Nah, ini waktu berada di rumah Aisyah, Aisyah melihat di tempat tidurnya beliau sudah nggak ada. Nah, ada perasaan ini Nabi kemana? Ya, Nabi apakah pergi ke istrinya yang lain? Ini satu sifat cemburu yang wajar pada para wanita. Maka dicari oleh Aisyah, ternyata tangan Aisyah itu memegang, ya, karena waktu itu gelap, tidak tahu bahwasanya ternyata Rasulullah sedang salat, maka tangannya Aisyah itu memegang pada bagian dalam dari telapak kaki Nabi SAW. Beliau sedang berada di masjid, waktu itu kedua telapak kakinya tegak. Nah, kedua telapak kaki tegak berarti dalam kondisi beliau sedang sujud. Beliau membaca waktu itu, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Nah, maka boleh doa ini kita baca pada kunut witir sebagaimana pendapat Abu Dawud atau pembaban Abu Dawud. Demikian juga boleh dibaca pada waktu sujud sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Bisa juga dibaca setelah selesai salam dari witirnya sebagaimana riwayat Imam Nasai. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya kita boleh berlindung dengan sifat Allah. A'udzu, aku berlindung biridhaka, dengan ridhamu. Ridha ini adalah sifatnya, salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita boleh berlindung kepada Allah, juga boleh berlindung kepada sifat-sifat Allah. Pada kalimat berikutnya, a'udzubika, aku berlindung kepada engkau. Ya. Dalam riwayat yang lain, maksudnya bukan doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Nah, kalimat-kalimat Allah ini termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat Allah adalah asma Allah, asmaul husna, dan juga kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh beliau, oleh Allah dari langit. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa Allah itu bisa disebut dengan nafsika, ya, dirimu. Ya. Tetapi kata-kata nafsun di sini bukan diri sebagaimana diri manusia, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Ya. Nah, nafsin yang dimaksud dalam ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, ini bukanlah nafsin yang dimaksudkan dalam hadis ini. Sehingga tidak bisa kita mengatakan bahwa Allah juga pasti mengalami mati, karena Allah itu
dalam hadis ini disebut nafsin, sementara Allah mengatakan dalam Al-Qur'an kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena itu nafsika di sini oleh para ulama diartikan zatika. Anta kama asnaita ala zatika. Engkau itu seperti yang engkau pujikan kepada zatmu sendiri. Ya, ini supaya kita tidak salah paham ya. Karena mungkin ketika membaca ayat tadi kita jadi muncul pertanyaan, apakah Allah juga mati? Ya, tidak mungkin Allah mati. Allah Al-Hayyul Qayyum. Hadis berikutnya al-haditsu tsalits wa tsalasun, hadis 33, Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala. Nah, di sini perhatikan radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu, karena Al-Hasan sahabat Nabi dan Ali adalah sahabat Nabi juga. Ini caranya kita membacakan doa ridha kepada para sahabat, itu dilihat ya. Kalau disebutkan bapak dan anak dan dua-duanya sahabat, maka doanya radhiyallahu anhuma. Tapi kalau hanya disebutkan anak saja, tentu saja radhiyallahu anhu. Atau disebutkan anak dan bapak, tetapi yang sahabat hanya anaknya saja, bapaknya kafir, maka juga radhiyallahu anhu. Misalnya Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma, karena Ibnu Umar sendiri sahabat dan Umar sendiri juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali ke sini. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri. Allahumma hdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Innaka taqdi. Sebagian orang membaca fa innaka taqdi, enggak ada masalah, ada juga riwayat begitu ya. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Sebagian orang membaca innahu, tidak ada wawunya, enggak ada masalah, juga ada riwayat seperti itu ya. Innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ada juga riwayat subhanaka rabbana tabarakta wa ta'alait. Ini semuanya saya sampaikan supaya kalau ada orang yang membaca kunut yang berbeda dengan apa yang kita pelajari ini, kita tahu bahwa memang itu ada riwayat yang lain. Bahkan ada tambahan juga di sini ya, la manja minka illa ilaik. Ini yang diriwayatkan oleh disebutkan oleh Syekhul Albani di dalam kitabnya tentang masalah salat witir, dan ini sahih menurut Al-Albani rahimahullahu taala ya. Maka boleh kita tambahkan ini la manja minka illa ilaik. Hadis ini menunjukkan tentang disunnahkannya kunut witir. Hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Maka kunut itu di dalam salat ada 3 macam. Pertama adalah kunut witir, yang kedua adalah kunut nazilah, yang ketiga adalah kunut subuh. Kunut witir hadisnya sahih, diriwayatkan dalam kitab Sunan dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali, yaitu hadis ini. Kemudian kunut nazilah hadisnya sahih, ada dalam Bukhari dan Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat susah melihat beberapa sahabatnya ya ahli qiraah yang mereka itu dibunuh oleh orang-orang kafir. Akhirnya beliau sangat susah, kemudian beliau mendoakan kunut selama 1 bulan ya. Kemudian kunut subuh, nah itu yang diperselisihkan hadisnya apakah sahih ataukah dhaif. Menurut mazhab Syafi'i hadisnya sahih sehingga hukumnya sunnah kunut subuh. Demikian juga menurut mazhab Maliki. Adapun mazhab Hambali menganggap hadisnya adalah dhaif sehingga tidak disyariatkan kunut subuh menurut mereka. Demikian juga menurut mazhab Hanafi ya. Maka di sini 4 mazhab terbagi 2, Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat kunut subuh, sementara Hanafiyah dan Hambaliyah tidak kunut subuh. Nah, semuanya enggak ada masalah, mau dilakukan yang mana terserah. Yang penting mana yang kita yakini benar itulah yang kita lakukan, dan apa yang diyakini benar oleh saudara kita biarkan mereka melakukannya. La ingkara fi masailil khilaf, tidak boleh mengingkari di dalam masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah yang punya dasar masing-masing seperti ini. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran berarti doa kunut witir yang kedua setelah yang tadi adalah Allahumma hdini fi man hadait. Dan yang lebih terkenal memang adalah Allahumma hdini ini, karena ini disepakati ini adalah kunutul witir. Adapun yang tadi hadis yang sebelumnya tadi itu masih diperselisihkan, dibaca di akhir witir itu maksudnya kapan, apakah pada kunutnya ataukah setelah salam dari salat witir.
Nah, maka urutannya paling bagus ya, kita baca dulu yang disepakati ini. Allahumma hdini fiman hadait sampai akhir, baru kalau mau ditambahkan silahkan doa yang sebelumnya tadi ya. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa doa qunut witir sangat-sangat penting ya. Karena di sini kita membaca doa, ya Allah berilah saya petunjuk di kalangan orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah mengatakan kullukum dhal. Kalian semua wahai manusia adalah sesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepada saya. Karena itu sangat penting kita untuk qunut witir. Jadi meskipun sunnah hukumnya, tolong jangan ditinggalkan. Apalagi di sini disebutkan wabarik li fima atait. Kita minta berkah dari segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi harta, diberkahi oleh Allah, diberi ilmu, diberkahi oleh Allah, diberi jabatan, diberkahi oleh Allah, diberi anak, diberi istri, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat rugi kalau kita tidak membaca doa ini, sementara doa ini disunahkan oleh Nabi SAW dan bisa kita terapkan pada setiap malam. Sementara kalau kita tidak menerapkan, maka ini berarti sudah melewatkan satu kebaikan yang besar untuk diri kita sendiri. Karena itu pesan saya kepada semua kaum muslimin, marilah kita qunut witir setiap malam. Adapun perselisihan pendapat para ulama di sini, qala Tirmidzi wa ikhtalafa ahlul ilmi fil qunut fil witri, fara'a Abdullah bin Mas'ud al-qunuta fil witri fi sanati kulliha wa ikhtara al-qunut qabla ar-ruku'. Nah, jadi ada dua pendapat ya. Pendapat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa qunut witir ini tidak khusus pada bulan Ramadan, tapi bisa dilakukan setiap saat. Dan beliau pilih qunutnya sebelum ruku' ya, dan inilah yang biasa saya lakukan, bahwa qunut witir dilakukan sebelum ruku' karena hadis yang sahih yang sudah kita baca sebelumnya tadi, hadisnya Ubay bin Ka'ab, bahwa Nabi qunut witirnya sebelum ruku'. Wa bihi yaqulu Ats-Tsauri wa Ibnu al-Mubarak wa Ishaq wa ahlul Kufah. Dan ini adalah pendapatnya ahli Kufah. Ahli Kufah artinya mazhab Hanafi ya. Jadi mazhab Hanafi di sini berbeda dengan mazhab Syafi'i. Bagaimana mazhab Syafi'i? Waqad ruwiya an Ali bin Abi Thalib annahu kana la yaqnut illa fi nisfil akhir min Ramadan wa kana yaqnut ba'da ar-ruku' wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad. Nah, ini pendapat yang kedua, pendapat Ali bin Abi Thalib, juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk Khulafaur Rasyidin. Beliau kunutnya hanya separuh akhir Ramadan. Itu pun dilakukan setelah ruku'. Nih, jadi setelah ruku' kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, kemudian doa kunut witir tadi. Dan itulah pendapatnya Syafi'i dan Ahmad. Nah, maka memang mayoritas itu lebih memilih kunut witir di akhir Ramadan dan itu dilakukan setelah ruku'. Tapi sebagaimana saya sampaikan tadi, boleh dua-duanya ya, mukhayyar. Boleh kadang setelah ruku', boleh kadang sebelum ruku', enggak ada masalah. Semuanya warid, semuanya diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang lain. Kita lanjutkan hadis 34, al-hadits ar-rabi' wa thalathun an Abi Abdurrahman rahimahullahu qala. Ini maksudnya Abu Abdurrahman As-Sulami, periwayat ilmu qiraat yang sampai kepada kita. Allamana Ibnu Mas'udin an naqra'a fil qunut Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa nuthni 'alaika al-khair wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Nah, ini mestinya wala nakfur qama ya, karena ini sudah satu kalimat. Wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid wa narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka al-jidd bil kuffari mulhiq. Ini boleh dibaca mulhiq, boleh juga mulhaq ya. Kalau sering mendengar qiraahnya Imam Sudais ya, Imam Masjidil Haram, itu biasanya beliau membacanya mulhiq nih, tapi dibaca mulhaq juga enggak ada masalah, sebagaimana riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitab Ad-Du'a. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa bawwaba alaihi biqaulihi fi qunutil witri minad du'a. Hadis ini merupakan asar sahabat ya, jadi bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya qunut witir itu bacaannya tidak harus seperti yang sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi mengajarkan Allahumma hdini fi man hadait. Tetapi apakah itu harus ataukah boleh doa yang lain? Nah, faham ulama salaf, para sahabat menunjukkan bahwa qunut witir doanya boleh yang lain.
Sehingga kita doakan, misalnya ada suatu masalah Habib Rizik sekarang misalnya dalam persidangan. Nah, dalam qunut witir setelah kita membaca Allahumma hdini fiman hadait, bisa ditambahkan doa untuk beliau Habib Rizik Syihab. Demikian juga untuk seluruh kaum muslimin yang dizalimi. Nah, maka bisa kita tambahkan doa-doa di dalam qunut witir kita. Karena itulah di sini Ibnu Mas'ud mengajarkan doa qunut witir yang tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami minta tolong kepada Engkau dan minta ampun kepada Engkau. Kami beriman kepada Engkau dan kami memuji kepada Engkau kebaikan. Dan kami tidak kafir kepada Engkau. Dan kami mencabut dan meninggalkan siapapun orang yang durhaka kepada Engkau. Maksudnya berlepas diri ya. Dicabut artinya apa? Berlepas diri. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami salat dan sujud. Wa ilaika nas'a, dan hanya kepadamu kami berjalan cepat. Wa nahfidu, dan kami bersungguh-sungguh di dalam beramal. Sebenarnya sama ya antara nas'a wa nahfid itu, yaitu berjalan cepat. Yang dimaksud adalah bersungguh-sungguh di dalam beramal saleh, sehingga tidak berlamban-lamban, tidak bermalas-malasan sebagaimana orang-orang munafik. Dan kami berharap pada rahmatmu dan kami takut kepada azabmu. Sesungguhnya azabmu yang sungguh-sungguh itu terhadap orang-orang kafir itu mulhik, itu pasti akan mengenai mereka ya, atau akan menyusul mereka. Hadis berikutnya al-hadits al-khamis wa thalathun, hadis 35, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya apabila telah masuk 10 hari, maksudnya 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, disunnahkannya sungguh-sungguh ibadah pada 10 hari akhir bulan Ramadan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar itu berada pada 10 hari terakhir Ramadan. Dan itulah rahasianya kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh lebih dahsyat pada 10 akhir Ramadan ini. Kenapa? Karena disitulah Lailatul Qadar. Memang ada banyak pendapat tentang Lailatul Qadar, ada 40 pendapat. Yang paling bagus adalah pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya ada pada Ramadan, dan itu tempatnya pada 10 akhir Ramadan, bisa pada malam genap, bisa pada malam ganjil, karena berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun berikutnya. Itu pendapat yang paling masyhur dan paling kuat insyaallah ta'ala. Kata-kata syadda mi'zarah, mengencangkan sarungnya, ini satu ungkapan orang Arab yang bermakna sungguh-sungguh. Tetapi ada dua tafsiran dari para ulama. Ada yang mengartikan itu maksudnya adalah syadda mi'zarahu, betul-betul mengikat sarungnya. Artinya sarungnya diikat, tidak dilepas, alias tidak melakukan hubungan intim dengan istri beliau. Kenapa? Ya karena supaya fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, bahwa itu bukan betul-betul mengikat sarungnya. Ya, sarungnya tidak diikat, nggak ada masalah. Artinya mungkin tidak memakai sarung, ya pakai gamis misalnya, tetapi maksudnya adalah sungguh-sungguh ibadah ya. Menyingsingkan lengan baju itu tidak harus lengan bajunya betul-betul disingsingkan ya, tapi maksudnya adalah sungguh-sungguh dalam ibadah. Ahya lailahu, yang dimaksud menghidupkan malamnya ini menurut para ulama adalah menghidupkan mayoritas dari malam tersebut. Jadi bukan betul-betul seluruh malamnya hidup tanpa tidur gitu. Tetap ada tidurnya, sebagaimana perkataan Aisyah bahwa dia tidak pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begadang semalam suntuk sama sekali. Nah, sehingga bagian mata pada 10 akhir Ramadan ini tetap harus diberikan, meskipun hanya setengah jam, 1 jam tidurnya. Yang penting kita masih memberikan hak kepada mata kita, sehingga nanti pada subuh, pada pagi harinya kita masih bisa bekerja sebagaimana biasanya. Yang dimaksud ahya, menghidupkan, ini adalah menghidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga bebas yang kita lakukan apa. Mau salat tahajud, itu juga ibadah. Mau baca Quran, itu juga ibadah. Mau zikir, wirid, itu juga ibadah.
Yang dimaksud aiqadhah lah membangunkan istri-istri beliau, maksudnya membangunkan lebih awal daripada biasanya. Kalau biasanya beliau membangunkannya itu misalnya pada sepertiga malam terakhir, maka ini khusus pada 10 akhir Ramadan ini membangunkannya yaitu ya mungkin seperti beliau sendiri ya ketika mereka tidur, baru tidur sebentar sudah dibangunkan supaya sungguh-sungguh ibadah. Nah, ini semuanya adalah termasuk dalam bentuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita niatkan mulai hari ini bahwa kita akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya teringat satu riwayat Imam Bukhari tentang kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama istrinya, bersama budaknya itu setiap harinya menghidupkan malam dibagi 3. Jadi misalnya sepertiga malam pertama Abu Hurairah bangun salat tahajud, kemudian sepertiga malam berikutnya istrinya dibangunkan untuk tahajud, kemudian pada sepertiga malam berikutnya dibangunkan budaknya untuk tahajud. Jadi dari Isya sampai subuh di rumahnya itu selalu ada yang tahajud, tetapi dibagi 3 orang. Ini sahih di dalam Sahihul Bukhari. Hadis berikutnya yang ini terakhir untuk kali ini, al-haditsus sadis wa thalathun, hadis 36. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya iktikaf pada 10 yang terakhir dari Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian iktikaflah istri-istri beliau setelah wafat beliau. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, disunnahkannya iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya para wanita iktikaf di masjid. Tetapi para ulama mengatakan ada 2 syarat. Syarat yang pertama adalah amnul fitnah, aman dari fitnah. Misalnya masjid tersebut ada tempat yang tertutup untuk para wanita sehingga mereka iktikaf di situ aman dari fitnah, tidak akan terjadi suatu kerusakan agama. Tapi kalau tempatnya terbuka sehingga para laki-laki bisa melihat mereka sedang dalam kondisi tidur, kemudian para laki-laki lalu lalang di situ, ini menimbulkan fitnah seperti ini, tidak diperkenankan. Syarat yang kedua adalah idznu waliyiha, dia mendapatkan izin dari walinya. Kalau seorang anak perempuan berarti izin dari bapaknya. Kalau dia seorang istri berarti izin dari suaminya. Tanpa izin dari walinya tidak diperbolehkan seorang wanita i'tikaf di masjid. Kemudian i'tikaf ini hukumnya ada 3 macam menurut para ulama mazhab Hanafi. Pertama adalah i'tikaf yang wajib. Ini adalah i'tikaf yang dinazarkan. Tidak ada yang wajib selain yang dinazarkan. Yang kedua adalah i'tikaf yang sunnah, yaitu yang disebutkan dalam hadis ini, i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Yang ketiga, ini derajatnya paling rendah, yaitu i'tikaf yang mustahab. Ini semuanya pembagian dari mazhab Hanafi, bisa antum baca dalam kitab Rawa'iul Bayan karya Syekh As-Sabuni yang barusan wafat rahimahullahu taala. I'tikaf mustahab itu adalah i'tikaf selain yang sudah disebutkan tadi. Jadi misalnya kita i'tikaf 9 hari terakhir Ramadan. Nah, ini namanya i'tikaf mustahab karena belum memenuhi syarat 10 hari akhir Ramadan. Atau kita i'tikaf pada 10 akhir Ramadan tetapi hanya malam hari saja. Siang hari kita pulang, kita kerja, itu namanya i'tikaf mustahab. Atau i'tikaf di luar Ramadan. Atau i'tikaf tanggal 1 sampai 20 Ramadan. Nah, ini semuanya adalah i'tikaf yang mustahab menurut mereka. Karena i'tikaf yang sunnah menurut mereka adalah yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi bulannya Ramadan, waktunya di akhir, dan jumlah harinya 10. Itu yang i'tikaf sunnah menurut mereka. Karena itulah yang selalu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta tawaffahullah, sampai Nabi wafat. Kata-kata sampai Nabi wafat ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf adalah sunnah muakkadah. Karena sunnah muakkadah berbedanya dengan yang ghairu muakkadah adalah
sunnah muakkadah yang selalu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sebagian ulama mengatakan sungguh aneh manusia, sungguh aneh kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap tahun selalu i'tikaf, tetapi mereka umat Islam tidak banyak yang melakukannya. Ini suatu sunnah muakkadah yang ditinggalkan oleh banyak manusia. Kemudian ketahuilah bahwa i'tikaf itu tujuannya adalah apa? I'tikaf itu tujuannya adalah qat'ul alaiq 'anil khalaiq. Tujuannya adalah untuk memutus hubungan dari para makhluk untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi i'tikaf adalah berada di masjid untuk ibadah. Jadi dia harus di masjid dan dia harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ibadah tapi di rumah bukan i'tikaf. Kalau dia di masjid tetapi bukan ibadah, tapi karena ingin tidur di masjid misalnya karena di masjid ada AC-nya ya, maka ini bukan i'tikaf. Nah, tujuannya menurut para ulama adalah qat'ul alaiq 'anil khalaiq, memutus hubungan dari para makhluk. Sehingga sekarang ini rata-rata orang i'tikaf mereka belum melakukan i'tikaf sebagaimana mestinya ya. Karena mereka i'tikaf bawa HP setiap saat buka WA, kadang malah sebagian masih mengatur tokonya ya, tokonya ditinggal tapi diatur dari masjid ya, bilang kepada penjaga toko beli ini beli itu ya, kemudian dijual harga segini harga segitu. Ini namanya bukan i'tikaf yang sesungguhnya, ini hanya i'tikaf zahir tetapi batinnya sama sekali tidak i'tikaf. Nah, i'tikaf yang seperti ini tidak akan banyak manfaatnya atau tidak akan banyak pengaruhnya terhadap diri kita. Kemudian terakhir, qultu walam ajid haditsan sahihan fi fadlil i'tikaf illa hadits al-masjidu baitu kulli mu'minin wa nahwahu wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Di sini kurang wawu ditambahi sendiri ya. Wa ilmuhu atam. Aku tidak mendapati hadis yang sahih tentang fadilah i'tikaf kecuali hadis al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid itu adalah rumahnya setiap orang beriman. Maka kalau kita i'tikaf berarti kita termasuk orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman yang sempurna sehingga kita suka dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang khusus mengatakan bahwasanya i'tikaf itu seperti haji dan umrah, itu hadis yang palsu. Kemudian hadis yang mengatakan bahwa siapa i'tikaf dalam keadaan iman dan mengharap pahala, diampuni semua dosa-dosanya, itu adalah hadis yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi yang mau meninggalkan tempat dipersilahkan dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, awal Ramadan tahun lalu saya sakit karena mungkin faktor usia, juga karena kecapean merawat bapak dan ibu mertua yang sudah lanjut usia. Lalu akhir Ramadan saya sakit lagi hingga total hutang puasa 12 hari. Sudah berusaha mengqadha dapat 7 hari ya, berarti masih kurang 5 hari ya. Cara qadhanya pun selang-seling tidak berturut-turut. Qadarullah atau qadarullah, saya sakit lagi. Dan dalam kondisi sakit pun saya tetap harus mengurus bapak ibu mertua tersebut. Sampai hari ini saya masih sering sakit-sakitan. Sementara hutang puasa saya masih 5 hari. Padahal bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Tetap kewajibannya adalah mengqadha ya, sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Jadi kewajibannya adalah mengqadha. Nah, mengqadhanya kapan? Ya ketika mampu. Ketika sakit tidak mampu mengqadha ya sudah. Berarti itu nanti dibayar pada waktu sehat meskipun harus melewati Ramadan berikutnya. Ini namanya apa? Namanya ada udzur. Kalau tidak ada udzur itu namanya teledor. Jadi misalnya kondisinya sehat tapi memang dia menunda-nunda, enggak puasa-puasa sampai akhirnya nabrak pada Ramadan berikutnya. Nah, di sini dosanya kalau dia teledor. Tapi kalau karena sakit ini bukan satu teledor, ini enggak ada masalah. Bagaimana atau kapan saya harus mengqadha puasa yang kurang 5 hari? Ya, mengqadhanya ketika sudah mampu. Ya, karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apakah ada riwayat doa yang dibaca pada kunut subuh? Masyarakat biasanya membaca doa Allahumma hdini fi man hadait. Ya, ada riwayatnya tetapi dhaif ya.
Nah, kalau ditanyakan di sini riwayat siapa, saya carikan di dalam kitab Bulughul Maram. Ada ya. Kalau nggak salah itu riwayatnya Al-Imam Ad-Darqutni. Nah, di sini Allahumma hdini fi man hadait. Wa zada at-Tabarani wal Baihaqi wa la ya'izu man adait. Zada an-Nasa'i min wajhin akhar wa sallallahu 'ala an-nabi. Tapi yang selawat ini adalah hadisnya dhaif ya, karena sanadnya munqati'. Kemudian walil Baihaqi, riwayatnya Baihaqi ya, bukan riwayatnya Daraqutni. Riwayatnya Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kami doa yang kami baca fil qunuti min salatis subuh. Dalam kunut dari salat subuh. Nah, kemudian disebutkan doa tadi, Allahumma hdini biman hadait. Wa fi sanadihi dha'fun, tapi sanadnya dhaif. Nah, memang Sunan Baihaqi itu adalah kamus dalil untuk madhab Syafi'i. Sehingga apa-apa yang kita temui dalam madhab Syafi'i yang kita belum sering mengenalinya, kalau mau mengetahui dalilnya, cara pencariannya adalah pada kitab Sunan Baihaqi. Sebagaimana ada sebagian yang tanya kepada saya belum sempat menjawab. Apa dalilnya mengucapkan syahadat pada waktu tahiyat kemudian tangannya menunjuk begini? Kalau kita kan menunjuknya di awal tahiyat kan, at-tahiyatu lillah, itu langsung ya, at-tahiyatu lillah. Karena zahir hadisnya memang begitu, bahwa Nabi ketika duduk beliau berisyarat. Ketika duduk berarti di awal duduk sudah berisyarat. Nah, kalau mazhab Syafi'i kan menunggu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, begitu Allah ini baru muncul telunjuknya ini. Nah, itu dalilnya bisa dicari dalam Sunan Baihaqi, meskipun kalau menurut saya pribadi ya, setelah membaca dalil tersebut, menurut saya tidak menunjukkan kepada hal tersebut secara tegas. Tapi minimal kita tahu bahwa itulah yang dijadikan dasar oleh orang-orang yang madhabnya Syafi'i, saudara-saudara kita yang madhabnya Syafi'i, bahwa mereka memang membuka telunjuknya pada waktu syahadat. Ya nggak ada masalah, gitu. Jadi biarkan mereka seperti itu, dan mereka hendaklah juga membiarkan kita tahiyatnya, isyaratnya dari awal. Semuanya adalah pendapat para ulama, tidak ada masalah. Kemudian yang terakhir di sini, kalau kita salat subuh dan imam memakai kunut, maka apa yang harus kita lakukan padahal kita tidak melakukan? Bebas, kita boleh berdoa dengan doa i'tidal, kita ulang-ulang sebagaimana kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa i'tidal itu beliau ulang-ulang ya. Dalam salat tahajud misalnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam i'tidalnya kan sangat lama sekali ya. Nah, apa yang beliau baca? Beliau itu mengulang-ulang bacaan li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu ya. Karena di dalam Sunan Abu Daud disebutkan bahwa Rasulullah ketika berdiri i'tidal, beliau mengucapkan li rabbiyal hamdu. Sementara dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa lamanya i'tidal itu seperti lamanya ruku'. Nah, maka kata Syekh Albani, ini berarti menunjukkan bahwa bacaan ini diulang-ulang ya, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Tapi boleh juga kita mengaminkan doa kunut tersebut. Sebagaimana fatwa para ulama, termasuk diantaranya Ibnu Taimiyah, kalau imam kunut, maka makmum yang tidak kunut, yang biasanya tidak kunut, boleh mengikuti kunutnya imam. Dan kunut itu tidak harus angkat tangan. Sehingga imamnya angkat tangan kunut subuh, kita tidak angkat tangan tapi kita mengaminkan, nggak ada masalah. Nanti kalau ada orang menegur kita, kamu itu tidak mau ikut imam, ya imamnya kunut ya kamu harusnya ikut. Kita jawab, saya sudah kunut. Yaitu saya ikut mengaminkan, hanya saya tidak angkat tangan. Kenapa engkau tidak angkat tangan? Kita jawab, supaya antum tahu bahwa angkat tangan tidak wajib. Supaya engkau lebih tambah ilmunya bahwa angkat tangan tidak wajib, sehingga tidak perlu mengingkari orang-orang yang tidak angkat tangan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita jawab untuk sore hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.